Sebab Yesus, sebab Yesus masih memberkati dan memberikan kita kesempatan. Untuk itu, mari kita arahkan seluruh pikiran kita kepadanya. Kita menyambut Dia, mengundangnya di tengah ibadah kita saat ini. Sampaikan bahwa kita rindu bertemu dengan Dia. Dalam kerendahan hati, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mari bersaat teduh. Mari mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang tak ada habisnya dalam kehidupan ini. Ucap syukur untuk ibadah persekutuan besar yang boleh terlaksana saat ini. Berdoa untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Roh Kudus mengurapi agar bisa menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Berdoa untuk setiap hati kita, kiranya Tuhan mengangkat segala kekhawatiran, amarah, dan perasaan lain, sehingga kita boleh fokus dalam ibadah saat ini. Dan berdoa untuk kelancaran ibadah persekutuan besar dari awal hingga akhir. Amin. Masih dalam sikap berdoa, mari lebih dalam masuk ke hadiratnya, mensyukuri setiap anugerah Tuhan melalui pujian Yesus, Kau sungguh baik. Baik, namamu kita selalu dan ku agungkan semuanya. Hanya bagi
Aku hanya kamu selalu selalu kamu hanya lagi. Masih ada sukacita? Puji Tuhan, firman Tuhan dari 1 Tawarik 15 ayatnya yang ke-8 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian, ku naikkan syukurku. Kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu memuliakan-Mu, bebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Ulang sekali lagi, kita nyatakan ungkapan syukur kita, ku naikkan syukur. Kasih yang begitu besar, itu dari besar, kasih yang menemukanku, akan menaikkan syukur, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, bebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau berikan hanya untuk-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di Engkau pemilik kita. Kami kembali mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas setiap penyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan boleh perkumpulkan kami melalui virtual meeting untuk bersama-sama bersekutu, memuji, dan menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua yang terlibat, terkhusus untuk kakak pembicara. Engkau berkati agar boleh menyatakan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dan Engkau berkati kami semua peserta agar boleh menerima firman-Mu dan boleh menerapkannya dalam setiap kehidupan kami. Kelancaran ibadah ini Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita, yang menerima kita, tidak peduli bagaimana kelamnya masa lalu kita, Tuhan tetap mencintai kita. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita seperti Tuhan mengasihi kita? Sudahkah kita mengasihi sesama kita sebagaimana yang Tuhan telah kehendaki? Mari melihat diri kita masing-masing dalam sikap berdoa, kita datang ke hadapan Dia, merendahkan diri kita, dan mengakui segala keberdosaan kita.
serta mari memohon ampunan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyanggupkan kita untuk lepas dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seperti firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari mengakui dosa kita secara pribadi. Kakak dan teman-teman, ingatlah bahwa Tuhan kita Maha Pengasih dan Pengampun. Anugerah Tuhan serta kasih-Nya yang besar telah tercurah bagi kita demi untuk menyelamatkan. Mari kita memuji dan menyembah Dia dengan menyanyikan pujian terlalu besar. Darahmu selamatkanku, dengan kamu kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Laku dari darah-Mu selamatkanku, kini terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita tahu dan percaya bahwa Allah kita yang sungguh ajaib perkasa perbuatannya, dan hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita datang pada saat ini dengan segenap hati, membawa kerinduan untuk membesarkan namanya. Kita sampaikan penyembahan kita melalui pujian. Ku nyanyi haleluya. Tuhan kita, ya, ya, Allah yang selalu bersama. Mari
Haleluya. Bapakku, menyembah ku percaya ada bagiku. Iya, iya. Bapakku, menyembah ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, ibuku tak aku. Sebagai orang percaya yang menerima kasih Kristus dalam kehidupan yang kita jalani, kita perlu untuk selalu menerapkan apa yang Tuhan telah kehendaki bagi kita. Hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan membahas mengenai makna interdenominasi, prinsip-prinsip interdenominasi, serta tantangan dan solusi dalam mewujudkan interdenominasi yang akan dibawakan oleh Pendeta Andri Tunggal, Eskom MD, dengan tema interdenominasi. Namun sebelum itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Sujud di Altarnya. Kita nyanyikan pujian Sujud di Altarnya. Hati terasa berat, aku masih berjuang. Engkau yang sayang, mari kita menikah.
Ya ampun, dan bebaskanku. Ya ampun, terjadi apapun di alam. Baik, kepada Pendeta Andri, saya persilakan dulu. Thank you Karina udah jadi berkat ya untuk udah pimpin kita semua dalam ibadah kali ini. Saya menyapa semua teman-teman dari FKG Unhas yang sudah bergabung bersama-sama di grup ini ya. Salam kenal, perkenalkan nama saya Andre Tunggal. Dan kalau teman-teman mungkin saya nggak tahu teman-teman udah tahu atau tidak, saya adalah seorang konten kreator juga. Saya punya channel YouTube dan saya dikenal sebagai salah seorang apologet ya di dunia kekristenan di Indonesia. Jadi sekarang Tuhan telah mempercayakan pada saya 296.000 subscribers ya, hampir 300.000 dan puji Tuhan karena hmm, saya memang suka sekali membahas tentang hal-hal yang sifatnya kontroversial atau yang seringkali kita tidak bisa tanyakan di gereja. Termasuk saudara, teman-teman, semua tuduhan-tuduhan yang ngawur tentang kekristenan, itu saya percaya bahwa orang Kristen itu harus memberikan jawaban yang benar, begitu ya. Nah, karena itu teman-teman mungkin bisa cek di YouTube, tapi jangan sekarang, nanti saja sesudah ini ya. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama bahas satu topik yaitu interdenominasi. Karena itu saya ngajak teman-teman untuk mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu, kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengenal kehendak Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat gereja-gereja-Mu, buat setiap kami. Hamba-Mu rindu menyerahkan seluruh waktu ini dalam tangan Tuhan. Berkati jaringan dan juga alat-alat yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Baik, teman-teman, kita akan bicara tentang interdenominasi ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah tahu tidak tentang topik ini, tapi topik ini adalah satu topik yang saya sudah dengar sejak saya dulu waktu pelayanan mahasiswa ya. Jadi saya adalah lulusan pelayanan mahasiswa itu di S1-nya di Universitas Kristen Surabaya. Jadi saya adalah hasil dari pelayanan mahasiswa dan ini jadi satu hal yang saya sangat-sangat syukuri ya. Karena teman-teman kalau bergabung dengan PMK, pelayanan mahasiswa Kristen, itu adalah berkat Tuhan gitu loh teman-teman. Percaya sama saya bahwa kalau kalian bergabung dengan PMK, kalian akan mendapatkan banyak berkat Tuhan yang kalian tidak pernah dapatkan di gereja. Dan saya pun mendapatkan berkat Tuhan juga ketika saya ikut pelayanan mahasiswa. Ya, jadi teman-teman, Anda tidak salah, Anda tidak berada di tempat yang salah dan teman-teman semua nanti pasti akan dapat berkat lewat pelayanan mahasiswa ya. Anyway, saya berasal dari timur juga. Saya besar di kota Ambon. Jadi saya ini orang Ambon, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita ngomong tentang interdenominasi. Interdenominasi ini adalah salah satu ciri pelayanan atau gerakan yang dimiliki oleh persekutuan mahasiswa. Jadi segala pelayanan yang ada di luar gereja itu biasanya akan menganut semangat interdenominasi, interdenom. Jadi kalau teman-teman lihat inter itu kan antar atau di dalam, denominasi. Jadi antar denominasi. Kita tahu sama-sama bahwa denominasi gereja kita itu tuh banyak teman-teman ya.
Jadi kita punya bermacam-macam denominasi saat ini yang bisa dikatakan teman-teman pasti berasal dari gereja tertentu, ya. Jadi ada yang dari gereja Toraja, ada yang dari gereja katakanlah mungkin GBI, atau ada yang dari, kalau Makassar itu yang besar beberapa itu saya lihat itu YHS, lalu GKKA, ya. Saya berapa waktu lalu baru pulang tuh pelayanan dari GKKA. Ya, teman-teman kalau tahu ada di Jalan Banda itu ya. Sudah cocok belum saya pakai kata di-nya itu ya? Di Mikiji, di Kimiji itu ya. Nah, jadi saya itu melihat bahwa Makassar itu gerejanya cukup lumayan banyak ya. Nah, interdenominasi itu menjadi semangat dari pelayanan mahasiswa karena kita kalau lihat gereja kita capek. Kalau beda-bedakan orang lewat gereja itu kita capek ya. Kita lihat doa Yesus, Yohanes pasal 17 ayat 20-21. Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing ya. Aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah doa Yesus di Getsemani. Doa di saat terakhir di mana Yesus akan segera ditangkap dan menyerahkan dirinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kalau ini adalah satu doa di masa-masa terakhir, kalau mungkin ada di antara teman-teman, mohon maaf yang orang kakek atau neneknya sudah meninggal, biasanya itu di masa-masa terakhir sebelum meninggal itu orang tua akan memberikan pesan yang penting. Yesus sebelum ditangkap memberikan satu pesan yang penting. Apa itu? Supaya mereka semua menjadi satu. Siapa mereka? Yesus mengatakan untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Doa Tuhan Yesus adalah supaya mereka menjadi satu. Kalau saudara perhatikan implikasi dari doa Yesus ini adalah sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi kalau Yesus bilang ya, supaya mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi kesatuan gereja ternyata ada hubungannya dengan bagaimana dunia bisa melihat Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, sampai di sini saya mau tanya nih, teman-teman. Saya tadi kan baru bilang, Anda kalau ikut PMK, Anda tuh sudah ada di tempat yang tepat. Kalau Anda tidak ikut PMK, Anda rugi. Kenapa saya bilang Anda rugi? Sekarang saya tanya, Yesus doa sama siapa? Coba jawab dulu. Mari jawab. Mari Mi jawab. Ya, jawab kodong. Sekarang saya tanya, Yesus berdoa kepada siapa? Biasanya yang akan jawab pengurus. Saya sudah tahu. Karena apa? Yang lain tidak jawab. Yang lain diam, tenang, teduh saat teduh. Bertobatlah kau yang sambil dengar ini sambil main Mobile Legend. Ya, mari jawab dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Tidak ada di chat. Ya, terima kasih ya. Anda sudah jawab kepada Anda punya anjing di rumah itu ya. Sekarang saya tanya. Yesus berdoa kepada Bapa. Betul? Nah, sekarang saya tanya. Tuhan ada berapa? Ada satu, Pak. Tuhan ada satu. Lalu Yesus Tuhan? Tuhan, Pak. Nah, Tuhan berdoa kepada siapa? Kepada Kepada Tuhan. Kepada Bapa. Jadi yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau yang Yesus? dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Berarti ada berapa Tuhan kita? Ada satu, Pak. Nah, kalau dua-duanya kok ada satu? Nah, ini yang saya bilang ya. Terima kasih Stefan ya. Stefan itu sebenarnya cuma ngetes doang ya. Karena yang lain enggak ada buka bicara ini, buka suara. Mahasiswa, saya kasih tahu buat kalian nih. Saya dulu tuh mahasiswa. Saya tuh bodoh persis. Waktu masuk di pelayanan mahasiswa, waktu awal-awal tuh saya rasa saya sudah pintar. Tahu nggak kenapa? Karena saya tuh pikir saya sudah menguasai doktrin-doktrin. Keselamatan lah, doktrin apa. Tapi waktu diberikan pertanyaan-pertanyaan kayak begini, saya baru sadar saya tuh bodoh. Tahu nggak?
Saya tahu kalau saya bicara buat kalian orang Makassar, kalian bisa paham ya. Jadi orang Ambon bilang itu bodok, BODOK. Bodok itu artinya lebih bodoh dari bodoh. Nah, itu bodok. Saya pikir saya sudah jago tuh doktrin. Saya pikir saya sudah tahu agama Kristen. Saya pikir saya sudah Kristen dari kecil. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Bodok. Itulah sebabnya kenapa saya bilang butuh bergabung dengan pelayanan mahasiswa. Kenapa? Karena di pelayanan mahasiswa akhirnya kita belajar. Belajar mengerti kekristenan lebih daripada yang gereja kita biasanya ajarkan. Begitu loh. Itu maksud saya ya. Jadi seringkali ini pertanyaan yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang dari ateis, agnostik, atau dari agama lain. Mereka bertanya, Yesus berdoa kepada siapa? Kita bilang berdoa kepada Bapa. Loh, jadi Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kebanyakan kita orang Kristen percaya itu, Tuhan itu kayak begini. Toh, saya tidak terlalu peduli gambarnya, Anda abaikan saja, tapi kayak ibarat Tuhan itu menjelma menjadi Yesus. Setelah menjelma menjadi Yesus, Tuhan balik lagi ke sorga, turun lagi sebagai Roh Kudus. Jadi Tuhan itu ada dalam 3 mode, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke? Itu ajaran sesat. Saya kasih tahu buat kalian. Itu ajaran keliru dan salah. Bahwa Tuhan itu menjadi Bapa, menjadi Yesus, menjadi Roh Kudus. Ganti-ganti. Nah sekarang saya tanya, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Atau Yesus berdoa kepada siapa? Nah, makanya kali ini topiknya bukan alat Trinitas ya. Jadi saya tidak akan bahas dengan lebih panjang lebar. Topiknya interdenominasi. Tapi Tuhan kita itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu kesatuan. Nah, jadi Tuhan kita berapa? 3 apa 1? Pasti kalian maunya jawabnya 1 toh? Saya berani jawab Tuhan kita 3. 3 apa? 3 pribadi. Orang Kristen tuh jangan penakut, saya kasih tahu. Jangan orang Kristen tuh penakut percis kayak orang-orang yang tidak berani, tidak berdaya sama agama-agama lain. Mereka bilang, Tuhanmu 3, Tuhanmu 3. Oh, kenapa kalau Tuhan kita 3? Saya tanya, apa masalahnya Tuhan kita 3? Tidak ada masalahnya Tuhan kita 3. Saya mengaku Tuhan kita 3 pribadi dalam satu kesatuan. Artinya Tuhan kita itu adalah pribadi yang ada dalam satu kesatuan. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kalau kalian merasa pengurus merasa perlu untuk membahas, kapan-kapan kita bahas ya. Kalian diskusikan sendiri. Ini yang saya berani katakan. Saya mohon maaf ya, saya bicara sama kalian agak keras. Karena kita itu dari gereja di timur itu, gereja tradisi itu, mengajarkan banyak hal tetapi kita tidak paham. Kita tuh cuma menghafal doktrin tapi tidak paham Tuhan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi dalam satu kesatuan. Kenapa saya mesti bahas ini? Karena ini menjadi dasar dari kesatuan kita gereja-gereja. Tubuh Kristus. Artinya kalau kita memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi berbeda. Bapa, Yesus sekarang ada di surga berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Oke? 2 pribadi berbeda atau 3 pribadi berbeda dengan Roh Kudus itu tidak pernah berantem, terpecah-pecah. Gereja yang menyembah Allah Trinitas adalah gereja yang seharusnya sadar bahwa kita tidak boleh terpecah-pecah. Nah, buat teman-teman yang tidak paham, agak bingung dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, teman-teman boleh nonton video saya yang ini. Ya, jadi saya bikin konten Yesus berdoa kepada siapa? Ya. Jadi ini adalah tuduhan dari agama seberang yang membuat seakan-akan mereka yang paling benar. Ya, jadi saya bikin kontennya. Kalian boleh nonton nanti setelah ini. Jadi begini. Kita lanjut ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 11 ayat 12. Satu kali Paulus tulis surat kepada jemaat Korintus. Paulus bilang begini, sebab saudara-saudara, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu. Siapa jemaat Korintus? Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Apa perselisihan? Paulus bilang begini, kamu masing-masing bilang, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Ada yang merasa lebih jago golongan Kristus.
Jadi rupanya gereja di Korintus itu terpecah-pecah. Korintus ada gereja golongan Paulus, gereja golongan Apolos, gereja golongan Kefas, Petrus. Nah, terhadap hal ini Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12, kita itu satu tubuh. Kita itu satu tubuh, anggotanya banyak. Yesus itu kepalanya, dan kita itu adalah anggota tubuhnya. Ayat 27. Kamu itu anggota tubuh Kristus dan kamu itu anggotanya. Jadi maksud Paulus adalah gereja-gereja itu adalah satu bagian tubuh Kristus. Tidak boleh gereja-gereja itu terpecah-pecah, saling melawan, saling sikat, saling baku hantam. Itu tidak boleh. Jadi interdenominasi itu adalah gerakan untuk bergerak tanpa batas dinding gereja. Coba teman-teman lihat di depan itu ada logo-logo gereja-gereja. Ya, ada gereja Betel, ada gereja GKI, ada apa lagi itu, gereja Toraja, ada GKPI, HKBP, ada apa lagi itu, GPDI, begitu ya. Ada gereja apa lagi, macam-macam lah sudah gereja-gereja itu. Teman-teman, hari ini banyak orang Muslim itu, mereka selalu mengatakan kalian itu ajarannya sesat, ajarannya salah. Kenapa? Karena kalian terpecah-pecah. Sedangkan saudara-saudara kita yang Islam itu satu. Sebenarnya mereka ngomong begitu, mereka salah. Mereka juga gerakannya banyak pecah-pecah juga. Ada dari Sunni, Syiah, dari Sunni pun sendiri beda-beda lagi gerakannya gitu kan. Tapi kita itu seharusnya memberikan satu Memberikan satu keteladanan yang baik, teman-teman. Jangan sampai kita tuh berantem-berantem antar gereja. Berantem-berantem seperti apa yang Paulus katakan di Korintus tadi itu. Kenapa? Kamu tuh semua masing-masing adalah satu anggota tubuh Kristus. Kamu tuh adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi gereja dengan gereja itu meskipun berbeda, kita tuh satu bagian. Makanya sekarang di gereja itu ada namanya gerakan oikumene. Apa itu oikumene? Oikumene itu literalnya tuh rumah, oikos. Rumah bersama, rumah untuk tinggal bersama. Jadi gereja itu seharusnya ada dalam satu gerakan rumah bersama. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ya, pertanyaannya begini. Lalu, apakah semua gereja itu adalah tubuh Kristus? Nah, buat teman-teman yang suka nonton Netflix atau tahu nonton Netflix, ada satu film serial berapa waktu lalu tuh ngetop, ya. Namanya adalah In the Name of God, A Holy Betrayal. Ya. Jadi ini menceritakan tentang 4 sekte gereja di Korea Selatan yang sesat. Kalau teman-teman lihat di yang paling ujung kiri atas ini, namanya sekte JMS, ya. Sekte Jung Myung Sok kalau nggak salah. Ini pendetanya punya banyak istri, punya banyak selir, ya. Itu gereja, mereka menamakan diri gereja, tapi mereka itu sesat. Yesus juga sudah pernah bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Mereka boleh pakai jual nama Yesus. Tetapi hati-hati teman-teman, tidak berarti semua gereja itu berarti Tuhan Yesus yang punya. Ada sebagian mereka pakai nama Yesus, tapi mereka sesat. Jadi interdenominasi itu adalah keharusan, karena kita adalah tubuh Kristus, kita tidak boleh saling sikut, saling sombong, saling tuding. Ya. Tetapi di satu sisi yang lain, kita harus hati-hati bahwa tidak semua layak disebut sebagai tubuh Kristus. Karena ada gereja atau ajaran yang sesat. Tuhan Yesus sendiri yang kasih tahu. Yang mana yang tubuh Kristus? Saya kasih ada 4 kriteria. Teman-teman silakan lihat ini baik-baik. Bila mana atau bagaimana satu gereja itu disebut sebagai gereja yang benar? Pertama, gereja itu percaya kepada Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Kalau sampai ada gereja dia mengaku tidak atau menyangkali salah satu di antaranya, itu berarti gereja sudah bukan lagi gereja yang tubuh Kristus, ya, karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah
karakter atau identitas dari Tuhan kita. Yang kedua, gereja itu harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada gereja tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti itu gereja sudah ngawur. Yesus itu pribadi kedua dari Allah Trinitas. Dia kekal, dia tidak pernah diciptakan, dan dia itu adalah Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Yesus. Ya, kalau ada ajaran yang mengajarkan, oh mesti lewat dulu pemimpinnya atau lewat dulu gembalanya baru bisa selamat, itu sesat, itu gereja. Dan yang terakhir, gereja yang mengakui Alkitab adalah firman Tuhan. Teman-teman, ini adalah 4 kriteria untuk saya, ya dari saya, untuk menunjukkan atau melihat gereja ini benar atau tidak, setidaknya ajarannya. Karena pengajaran yang sesat itu banyak. Saksi Yehova misalnya, ya. Lalu gereja Tuhan yang Maha Kuasa ya dari China itu. Ya itu banyak di Facebook itu ya. Lalu apa lagi? Mormon. Lalu apa lagi itu? Ya, itu beberapa gereja-gereja yang ngawur-ngawur itu. Kadang-kadang kita itu jadi orang Kristen itu, mohon maaf ya. Kita tuh jadi orang Kristen tuh enggak pintar, enggak teredukasi. Asal ada yang pakai nama gereja saja, langsung kita sudah menganggap, oh ini gereja, ini beneran gereja. Belum tentu. Begitu ya, belum tentu. Ada yang pakai nama Yesus, langsung kita anggap, oh ini berarti benar. Belum tentu. Saya dulu waktu kecil, saking tidak teredukasinya, saya tuh waktu kecil, saya tuh punya buku bacaan Alkitab. Alkitab bergambar. Dan baru saya makin dewasa, mahasiswa baru saya sadar, itu bukunya Saksi Yehova. Jadi saya itu sudah baca buku Saksi Yehova sejak kecil. Dan orang tua saya tidak tahu, orang gereja juga tidak tahu. Ternyata saya itu baca buku sesat dari kecil. Nah, hati-hati teman-teman, ya hati-hati. Kita itu jangan sampai jadi orang Kristen, tapi orang Kristen beo-beo, tahu? Orang Kristen yang membeo ke sana kemari, tapi tidak menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berakar pada kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa pelayanan mahasiswa itu harus. Karena di pelayanan mahasiswa lah kita diperlengkapi dari lebih luas dari wawasan gereja kita yang bisa jadi tuh sempit begitu loh teman-teman. Nah, jadi berhati-hatilah terhadap gerakan ajaran sesat yang mengaku-ngaku bahwa Tuhan Yesus inkarnasi Tuhan Yesus. Ya, berhati-hatilah kalau ada mereka mengatakan ini Tuhan Yesus sudah turun menjelma jadi saya. Hati-hati. Yang di gereja di Korea itu Jong Myung Sok itu dia mengaku bahwa dia itu adalah yang berikutnya, ya Mesias berikutnya. Jadi dia bahkan perkosa itu perempuan-perempuan atas nama agama. Hati-hati, ya. Jadi gereja itu harus bersatu, teman-teman, ya. Gereja itu harus bersatu. Di satu sisi berhati-hatilah, ya kita berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang sesat, tetapi di satu sisi yang sama kita harus mulai bersatu. Teman-teman, barusan saya tuh kembali dari pedalaman Kalimantan. Jadi saya ini sebenarnya baru landing tadi siang dari Pontianak karena saya 6 jam perjalanan masuk ke dalam. Saya pelayanan di tengah guru-guru sekolah Kristen di sana. Ya, guru-guru yang susah sekali aksesnya, tapi saya pelayanan, saya perlengkapi mereka. Di situ dalam pembicaraan, salah satu pembicaraan kami adalah kami membicarakan tentang gereja-gereja ini ya. Kadang-kadang tuh suka egois. Kenapa egois? Karena gereja-gereja ini merasa bahwa dirinya paling benar, akhirnya sibuk berantem satu dengan yang lain. Tidak punya lagi kejelasan visi untuk bersatu. Salah satu apalagi kalian di Makassar ya. Saya tuh baru dari Makassar, waktu 1 bulan yang lalu saya lihat Makassar. Wah ini kota ini, gereja kalau tidak bersatu cilaka. Kenapa? Karena bahaya. Bahaya apa? Bahaya karena mereka yang ada di luar sana itu, mereka melakukan yang namanya gerakan-gerakan politisasi agama. Lah kita sibuk berantem satu dengan yang lain.
Kita tidak mau bersatu memperjuangkan kesatuan tubuh Kristus dan hak-hak kita, kepentingan kita untuk ada di bangsa ini. Yang saya perhatikan malah sekarang terakhir lagi rame itu Bakalai gara-gara KKR di Kupang. Kalian tahu tidak? KKR Kupang. Nggak tahu. Jadi ada salah satu gereja, KKR di Kupang 20.000 orang katanya. Lalu setelah KKR dia bikin itu baptis. Pentakosta katanya, pengurapan Roh Kudus. Saya pribadi tidak setuju dengan dia. Tetapi saya tidak mau lawan dia. Kenapa? Karena kita perlu bersatu gereja. Tetapi sayangnya adalah gereja-gereja teman-teman dari Kupang itu keluarkan statement. Beginilah, begitulah, sudah. Akhirnya Bakalai. Lah, kita itu sebaiknya kalau merasa bahwa gereja kita sudah mulai kurang, berarti ada yang harus berbenah. Kita tuh mesti berbenah. Toh? Jangan kita mengalahkan atau menyalahkan orang lain karena kitanya sendiri tidak capable atau kitanya sendiri tidak bertumbuh. Nah, kenapa saya cerita ini teman-teman? Karena kalian tahu tidak, anak-anak muda, kalian mahasiswa, itu adalah orang-orang yang harus diperlengkapi di luar gereja, di pelayanan mahasiswa. Tujuannya apa? Supaya suatu saat kalian kembali ke gereja masing-masing, kalian lakukan perubahan. Karena kadang-kadang orang tua-tua kita dulu-dulu itu, ya orang tua-tua ya, mereka tuh lebih gampang, lebih sibuk untuk apa? Sibuk untuk Bakalai, menuding gereja lain. Biasalah orang tua-tua kan begitu toh. Gara-gara dengan anjing sebelah, berak sedikit di depan, begitu toh, di depan rumah lalu Bakalai. Biasa kan begitu toh. Nah sudah, biarlah orang tua-tua begitu. Kita yang muda-muda ini mesti harus punya semangat bersatu. Semangat untuk apa? Berbenah, bersatu. Semangat untuk apa? Mewujudkan tubuh Kristus. Seperti doa Yesus di Getsemani tadi. Doa Yesus apa? Ketika dia mengatakan kepada kita bahwa supaya mereka semua menjadi satu. Seperti engkau di dalam aku, dan aku dalam engkau. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi kalau kita Bakalai, berantem, dunia lihat apa? Dunia tidak lihat kesaksian yang baik. Yang ada malah kita tuh sibuk nyala-nyalain gereja-gereja lain. Gereja yang lain itu adalah tubuh Kristus. Dan kita seharusnya saling menolong, saling membantu. Kalau misalnya jemaat laris ke gereja yang lain, itu berarti ada yang harus kita benahi di dalam gereja kita. Toh? Begitu prinsipnya. Jangan sibuk Bakalai. Nah, pelayanan mahasiswa itu membantu kita supaya jangan kita tuh berpikiran bermusuhan seperti orang-orang pada umumnya. Tapi marilah kita tuh punya pemikiran untuk bersatu bersama-sama. Saya sampai di sini dulu, siapa tahu ada pertanyaan, saya kasih waktu untuk bisa kita saling berdiskusi atau tukar pikiran. Silakan teman-teman. Saya sampai di sini dulu. Ayo silakan. Siapa mau bertanya atau siapa mau berdiskusi, saya kasih ruang. Ya, saat teduh selesai. Ayo. Jangan semua saat teduh semua. Saya dapat bocoran ini rata-rata dari gereja Toraja ya katanya. Ya, ada Frin Azaria Kuriakos. Udih, namamu berat sekali. Silakan Frin. Iya Pak, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan dan mohon maaf saya off cam Pak. Ya, saya mau bertanya Pak terkait dengan saya pernah baca salah satu kitab, nama kitabnya itu Kitab Henok. Sampai sekarang masih ada beberapa gereja yang menggunakan kitab itu Pak, dan saya juga sempat belajar sedikit tentang demonologi, belajar sedikit juga tentang satanik, dan kitab itu yang di awal-awal, yang pada bagian pasal awal itu cukup menjelaskan sedikit tentang bagaimana awalnya malaikat jatuh dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah ketika
misalnya ada gereja yang menggunakan kitab itu tidak apa-apa, Pak. Terus untuk pertanyaan yang kedua, saya pernah lihat postingan di IG, ada gereja yang pengakuan rohaninya atau pengakuan keimanannya itu dia percaya dengan roh biner, dan intinya mereka dari pengakuan imannya itu tergambar seperti mereka menerima sosok atau orang-orang yang menderita kelainan LGBT. Nah, kalau dari Bapak sendiri kira-kira apa-apa yang harus kami lakukan untuk bisa memperlengkapi diri agar tidak terjerumus dalam penyesalan seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, saya jawab dulu yang pertama. Jadi kitab Henok itu tidak termasuk di dalam kanonnya kita. Jadi kanon perjanjian lama dan perjanjian baru, 66 kitab yang kita pegang itu, kitab Henok itu tidak termasuk. Jadi kitab Henok itu dipakai hanya oleh aliran gereja tertentu. Kalau saya tidak salah, Ortodoks Ethiopia pakai itu kitab Henok. Jadi meskipun kitab Henok itu terdengar atau terlihat menarik, tetapi itu tidak dipakai sebagai ajaran gereja mula-mula. Jadi nggak usah percaya itu kitab. Ya, itu pertama. Yang kedua, LGBT. Nah, LGBT ini sekali lagi ini adalah satu polemik yang menurut saya polemik yang tidak mudah untuk kita jelaskan. Tetapi sekali lagi yang ingin saya kasih tahu buat teman-teman adalah bagaimana kita menyikapinya. Ya, kita harusnya punya semacam wawasan yang benar tentang apa itu LGBT. Saya sudah bikin videonya. Saya punya video dan juga di HelloGod saya juga sudah bikin, nanti HelloGod saya jelaskan apa itu HelloGod. Nah, saya bikin videonya untuk apa? Saya bikin videonya supaya kita semua teredukasi dengan baik apa itu LGBT, begitu loh ya. Supaya apa? Supaya kita itu sebagai orang Kristen punya pemikiran jelas bagaimana ya, jadi kita tuh punya pikiran yang jelas bahwa kita tuh seharusnya bersikap seperti apa, ya. Nanti teman-teman bisa lihat, tapi sesudah ini saja. Jangan lihat sekarang. Nanti teman-teman bisa cek LGBT itu apa sih, bagaimana sih, itu nanti teman-teman bisa cek. Itu aja jawaban saya. Jadi gereja sampai sekarang saya sangat yakin dan solid gereja secara umum, secara mengatakan bahwa LGBT itu adalah sesuatu, dosa LGBT itu adalah sesuatu yang harus kita jauhi, harus dilarang begitu. Tetapi mereka yang mengalami atau bergumul dengan kecenderungan LGBT harus kita kasihi. Itu pandangan saya. Terima kasih, Frin. Kalau mau merespon boleh, silakan. Atau kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh juga. Silakan, teman-teman. Itu di link di chat saya berikan linknya ya untuk LGBT. Kalian bisa cek. Ada lagi yang mau merespon? Nggak ada? Siapa yang sudah Saya mungkin ranknya udah pendeta. push rank? Oh, oke Rio. Silakan Rio. Ini pertanyaan yang masih sedikit mengganjal sebenarnya. Ya. Sebenarnya yang membuat denominasi itu istilahnya kayak kenapa enggak satu saja gitu? Kenapa harus terbagi-bagi lagi? Terus apakah memang denominasi itu dipengaruhi oleh budaya-budaya tertentu? Contoh di Indonesia itu sendiri, kan Indonesia terbagi atas beberapa budaya-budaya, dan jelas bahwa kalau kita lihat secara kasat mata memang dari justru budaya-budaya itu yang membuat ini berbagai macam gereja muncul gitu, denominasi gereja yang menjadi berbeda-beda. Nah, apakah memang itu dipengaruhi oleh budaya atau karena memang tubuh Kristus itu terbagi-bagi sehingga kadang ada pengajaran-pengajaran yang
kita lihat kayak, oh kenapa doktrinisasinya kayak Kristen banget, dan kenapa kayak gereja-gereja ini doktrinisasinya kayak ya biasa-biasa saja. Eh, ada saya pernah ikut juga ibadah di suatu gereja, dan kulihat, oh kenapa kayak agak ndak nyaman gitu ibadah di sini, karena ada beberapa hal yang justru ini ndak saya dapat di gerejaku, tapi ini ada di sini, ya justru itu yang membuat saya ndak nyaman untuk ibadah di gereja ini, seperti itu Pak Pendeta. Tapi Ya, terima kasih Rio ya. Saya pikir pertanyaan Rio ini adalah pertanyaan yang seharusnya dari tadi ditanyakan begitu. Denominasi itu harus ada. Kenapa? Karena setiap kita manusia itu punya berbagai macam perbedaan suku, pemikiran, gitu kan. Nah, hal-hal perbedaan yang bisa kita terima itu adalah misalnya perbedaan suku. Teman-teman dari Toraja misalnya, ada gereja Toraja. Dari misalnya dari Batak ada BNKP, ada HKBP, itu dari Batak. Kalau saya dulu dari Ambon, dari Maluku, GPM, Gereja Protestan Maluku. Kan begitu. Kalau Makassar ada namanya GKKA, ada lagi namanya GKI dan sebagainya. Itu tuh tidak terhindarkan dan itu normal-normal saja. Selama perbedaan-perbedaan denominasi itu didasarkan pada misalnya beberapa budaya. Tetapi saya juga menerima bahwa ada perbedaan misalnya penekanan doktrin. Ada yang menekankan tentang doktrin Roh Kudus. Ya kita tahu gereja karismatik misalnya. Menekankan tentang doktrin ini dan doktrin itu. Tidak apa-apa. Tetapi yang salah adalah kalau misalnya kita itu saling menyalahkan dan menuding. Seharusnya kita sebagai anak-anak muda, kalau menurut saya, tidak boleh terjebak di dalam denominasi. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak mendirikan gereja pakai label. Gereja pakai label itu adalah organisasi dari manusia. Tuhan Yesus tidak mendirikan gereja, oh saya mau mendirikan gereja. Gereja apa? Gereja Toraja. Oh tidak. Tapi gereja Toraja itu ada karena kebutuhan untuk mengakomodir orang-orang Toraja. Teman-teman memahami ya? Nah jadi maksud saya adalah, ingat Tuhan Yesus itu tidak memberikan daftar list gereja yang benar dan gereja yang salah. Tadi saya bilang tentang gereja yang salah, karena apa? Karena ajarannya salah. Begitu. Tetapi pada prinsipnya, gereja itu sendiri, itu tuh kita harus memahami sebagai tubuh Kristus, dan gereja yang benar adalah gereja yang didasarkan sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus ya pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus ya harus mengakui Bapa, Putra, dan Roh Kudus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya jalan keselamatan. Alkitab adalah firman. Jadi itu respon saya ya, Rio. Jadi jangan enggak apa-apa dengan gereja yang berbeda-beda. Saya itu dari gereja GPM, saya pindah ke GBI, saya pernah ke gereja Baptis, lalu kemudian sekarang saya sudah ada di gereja GKY, Gereja Kristus Yesus. Di Makassar juga ada itu. Di dekat Masjid Besar itu punyanya Yusuf Kalla, tahu tidak? Nah itu. Jadi gini loh, prinsipnya adalah kita itu tidak masalah berbeda-beda gereja, tapi yang penting kita menemukan gereja untuk kita bertumbuh. Kalau kita bergereja tapi kita tidak mengalami pertumbuhan, nah berarti itu ada yang keliru. Nah begitu teman-teman. Ya, jadi tidak apa-apa, berbeda gereja tidak masalah. Terima kasih Rio. iya, makasih Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, saya mau kasih satu penutup. Teman-teman, tadi Rio memberikan kepada kita sebuah wawasan yang baik ya. Bahwa kenapa itu gereja-gereja ada banyak, kenapa gereja begini dan begitu, kenapa mesti ada perbedaan denominasi. Iya, perbedaan denominasi itu tidak bisa terhindarkan, teman-teman. Kita dari gereja macam-macam, beda-beda, enggak apa-apa. Kan ada lagunya, kau sahabatku, salah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di matamu ada, salah ya. Asal kau berdiri pada firman-Nya, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Itu lagunya ya. Jadi, kuta pandang dari gereja mana? Aduh Tuhan, itu lagu lama sekali sudah tidak dinyanyikan ya.
Nah, itu harusnya adalah semangat apa? Semangat kita. Semangat untuk apa? Semangat untuk merangkul, bersama-sama saling belajar. Nah, itulah movement yang kita rindukan di HelloGuide. Jadi di HelloGuide itu, kita tuh bikin sebuah aplikasi yang kita rindukan tuh jadi komunitas. Jadi tempat untuk kita belajar doktrin yang benar, belajar ajaran yang baik, terus sekaligus kita bisa saling mendoakan dan menolong. Nah, teman-teman, saya bikin aplikasi ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa kita tuh bisa menjadi berkat satu sama lain tanpa memandang gereja mana. Makanya di kolom link ya, saya itu kalian bisa download, kalian akan terbantu untuk melihat, bahkan untuk PMK, Unhas ya, kalian itu bisa belajar juga di sana begitu untuk memperlengkapi diri. Siapa tahu kalian mau bahas topik apa, kalian bisa lihat di HelloGuide. Itu kali kita bahas topik-topik pinggir jurang banyak itu. LGBT, Jesus AI, kalian tahu Jesus AI? ChatGPT tapi pakai Yesus. Jadi ada yang namanya di website itu Yesus AI. Jadi kalian tanya, Tuhan pacar saya siapa? Nanti Jesus AI jawab. Gila itu. Itu betul-betul dunia kita sudah berkembang dengan sangat luar biasa maju. Nah, itulah sebabnya di HelloGuide kita tuh membahas, kita mengikuti perkembangan zaman, dan untuk dunia mahasiswa sangat baik sekali. Nah, saya mendorong bahwa sebenarnya ini salah satu bentuk pelayanan interdenominasi, teman-teman, termasuk di PMK. Saya selalu mendorong teman-teman, Anda yang lagi tutup kamera ini, toh, mari kita saling mendukung dalam pelayanan tubuh Kristus, ya. Mari kita saling mendukung. Saya termasuk, mohon maaf ya, saya ngomong sekali sama Anda, saya tahu kalau Anda tersinggung, silakan Anda tersinggung, tidak apa-apa. Tapi ini tugas saya untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Dari tadi teman kita Karina Liora Sinai ini, kawan kita ini dari tadi sudah ini, terus kemudian teman-teman Stefan dan kawan-kawan bilang, shalom begini, shalom begini. Mereka pusing sendiri, ngoceh sendiri, ngomong sendiri, yang lain diam, tenang, teduh. Kalian sedang apa? Kenapa saya berani ngomong begini? Saya kasih tahu. Kita omong-omong tentang interdenominasi kalau kita sendiri tidak bersikap aktif. Aktif untuk apa? Mengusahakan persatuan. Aktif untuk apa? Aktif untuk mengusahakan persekutuan yang baik dan indah. Kita membiarkan cuma teman-teman kita ini yang jayus-jayus sendiri di depan, kasihan. Mereka itu setelah pelayanan, setelah jadi pengurus, mereka tuh terluka, tahu tidak? Kenapa? Mereka habis pimpin, tidak ada yang jawab shalom, semua diam. Padahal kita cuma dengan membalas kata shalom, aduh kita sudah jadi berkat buat mereka. Kalian tahu tidak? Itu semangat interdenominasi. Semangat untuk apa? Saling melayani. Semangat untuk tidak ada pada egonya sendiri. Saya mohon maaf ya, saya bilang kepada teman-teman semua rame-rame ya. Kalian, mereka ini memberi diri, mereka ingin supaya melayani, mereka ingin menjadi wadah supaya kita bersekutu. Apa tujuan mereka? Kebaikan. Sepakat tidak dengan saya? Mereka tuh bertujuan memberikan wadah buat kalian untuk bersekutu. Karena mereka peduli dengan apa? Kerohanian kita semua. Mereka tidak dapat bayaran. Betul? Nanti terserah setelah ini Andre Tunggal tidak diundang, tidak apa-apa. Tapi saya mau tegur kalian. Mereka tidak dapat bayaran. Lalu kalian cuma dengan diam saja begitu, kalian bikin mereka pelayanan, mereka ngomong ngoceh sampai mulut kering. Habis selesai, bertobatlah. Mari kita tuh tidak jadi orang Kristen yang apa? Tidak jadi orang Kristen tuh yang selalu ada di Kristen tuh yang cuma pakai nama agama, yang penting pergi hari Minggu pergi ke gereja lalu tidak ada terjadi perubahan apa-apa. Percuma kau. Tuhan, kita tuh butuh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita butuh mengenal Tuhan. Disitulah kita belajar. Jadi saya mohon maaf, saya sedikit keras buat teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau saya ngomong to the point. Tapi kalau saya tidak ngomong, tidak ada yang ngomong apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka tidak titip pesan buat saya, percayalah. Mereka tidak ngomong, mereka tidak curhat. Tapi saya ngomong ini. Karena apa? Karena saya termasuk senior di pelayanan mahasiswa. Saya merasa berhak kasih tahu buat kalian. Karena pelayanan mahasiswa itu penting. Saya berdoa semoga kalian bisa bertumbuh di pelayanan mahasiswa. Oke? Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk momen di mana kami boleh belajar sama-sama di Zoom meeting ini.
Tuhan berkatilah teman-teman kami semua. Ajar kami Tuhan supaya kami mengalami pertumbuhan. Tidak hanya nyaman di zona kami masing-masing. Tapi kami mau supaya belajar bertumbuh, belajar melayani Tuhan, belajar mengenal Tuhan, dan juga menjadi anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi, saling membangun, dan menopang. Tuhan berkatilah teman-teman semua, juga para pengurus. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Shalom Karina. Terima kasih sudah melayani kita dari tadi. Ya, terima kasih Pak Pendeta Andi. Jadi interdenominasi ini merupakan dia tidak terikat pada satu golongan atau paham tertentu saja, melainkan terdiri dari beberapa golongan. Untuk prinsipnya itu mengajarkan orang percaya untuk bersatu dalam esensial dan saling menghargai dan kebenaran Alkitab adalah mutlak. Nah, seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Pendeta Andri bahwa untuk mewujudkan interdenominasi ini kita harus aktif dalam pelayanan atau persekutuan, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan yang utama itu hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan pribadi dengan sesama harus selalu baik. Kiranya firman yang hari ini kita dengarkan bersama-sama dapat bertumbuh dan berbuah lebat sehingga kita dapat memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita sebagai suatu kekayaan yang bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Andri Tunggal yang telah memberitakan firman Tuhan yang begitu memberkati kita hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai Pak Pendeta Andri dalam setiap langkah kehidupan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bila sadar ku tak berdaya, Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan merupakan bentuk ungkapan syukur atas segala hal yang Tuhan limpahkan bagi kita. Untuk itu, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan pujian, bawa persembahanmu.
bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin membantu pelayanan Tuhan, dapat mengirimkan persembahan di nomor rekening untuk pelayanan advokasi sambil memberikan persembahan syukur melanjutkan malam pujian inti rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau berikan, bawa persembahan, ucaplah syukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada Kak Grace, dipersilahkan dengan kasih. Ya baik, pada saat ini kita akan mendoakan doa syafaat. Adapun doa yang pertama yaitu, ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih setia Tuhan yang senantiasa kita rasakan hingga saat ini. Pokok doa yang kedua, kami mengucap syukur untuk setiap anggota PMK yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kiranya selalu diberikan kesehatan dan selalu beroleh sukacita serta dapat menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Pokok doa yang ketiga, kami mengucap syukur atas terlaksananya ibadah PB pada hari ini, kiranya yang hadir boleh diperlengkapi oleh firman Tuhan, dan doakan setiap pelayanan yang dalam mereka yang memberikan diri untuk melayani, semoga selalu diberkati dalam setiap aspek kehidupannya. Pokok doa yang keempat, ucap syukur atas terlaksananya jam doa panitia MBA 2023 yang boleh terlaksana kemarin, kiranya setiap firman Tuhan yang diperdengarkan boleh memperlengkapi mereka dalam mengerjakan pelayanan, dan mendoakan semoga mereka boleh bersukacita serta berkomitmen dalam mengerjakan pelayanannya dengan baik. Pokok doa yang kelima, doakan pelaksanaan rapat rutin Panitia MBA 2023, kiranya boleh berjalan dengan lancar dan setiap hasil rapat boleh menjadi pedoman untuk menjalankan pelayanannya dengan baik. Pokok doa yang keenam, doakan proses pencarian pengisi konten dan pembuatan e-bulletin Napiri edisi Agustus, kiranya boleh dikerjakan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu. Pokok doa yang ketujuh, doakan persiapan ibadah PB selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2023. Semoga segala sesuatunya boleh dipersiapkan dengan baik, dan doakan pelaksanaannya nanti boleh berjalan dengan lancar dan banyak anggota PMK yang rindu untuk hadir dan beribadah bersama. Pokok doa yang ke-8, doakan kelompok kecil di PMK semoga semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Pokok doa yang ke-9, doakan proses magang PAC PKK yang masih berlangsung semoga boleh menemukan waktu yang tepat, dan doakan pengutusan PKK pada tanggal 29 Juli 2023, semoga banyak yang berkomitmen untuk menjadi PKK. Pokok doa yang ke-10, doakan pelaksanaan LPJ Panitia Paskah semoga boleh menemukan waktu yang tepat.
Pokok doa yang ke-11, doakan training MC dan pemusik, semoga setiap peserta boleh berkomitmen, dan doakan dalam proses berkarya semoga boleh menemukan waktu yang tepat. Pokok doa 12, doakan proses pencarian dana PMK yang sedang berjalan, semoga banyak yang rindu untuk berpartisipasi dan setiap hasilnya dapat digunakan di ladang pelayanan dengan baik. Pokok doa yang ke-13, doakan proses regenerasi PMK, semoga dilancarkan. Pokok doa yang 14, doakan pengurus PMK dalam mengerjakan pelayanan saat ini, semoga dimampukan selalu dan tetap bersukacita. Pokok doa yang ke-15, doakan pengurus dan anggota PMK bersama-sama. Orang terkasih kiranya selalu dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati dalam langkah kehidupannya sehari-hari. Pokok doa yang ke-16, doakan pengurus dan anggota PMK kiranya selalu rindu untuk membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Pokok doa yang ke-17, doakan pengurus dan anggota PMK dalam manajemen waktu terkhusus dalam masa libur kiranya boleh dimanfaatkan dengan baik. Pokok doa yang ke-18, doakan anggota PMK yang sedang dalam proses pencarian judul, penyusunan proposal maupun skripsi, kiranya Tuhan memberikan ketekunan dan hikmat sehingga boleh dilancarkan dan selesai dengan tepat waktu. Pokok doa yang ke-19, doakan angkatan 2020 yang akan mempersiapkan diri dan melaksanaan KKN, semoga dimampukan dan senantiasa dilindungi, serta boleh menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Pokok doa yang ke-20, doakan kakak-kakak klinik dalam masa koas dan profesinya kiranya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap proses yang mereka jalani. Pokok doa yang ke-21, doakan kakak-kakak alumni dalam pengerjaan pelayanan pendidikan maupun pergumulan yang mereka hadapi, biarlah dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi teladan lewat profesi dan tetap mengandalkan Tuhan. Pokok doa yang ke-22, doakan kampus Unhas, Sekretariat PMK dan Kota Makassar, kiranya dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Pokok doa yang ke-23, doakan para hamba Tuhan yang sedang melayani di berbagai daerah yang ada, semoga dimampukan dan diberikan kesehatan, serta doakan setiap jiwa-jiwa yang ada agar mau membuka hati mereka akan Injil dan boleh percaya serta menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Untuk pokok doa yang pembicara, yang pertama, doakan pelayanan Pak Pendeta semoga dilancarkan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang nantinya. Untuk pokok doa pembicara yang kedua, doakan Pak Pendeta semoga selalu diberikan kesehatan yang baik. Untuk pokok doa pembicara yang ketiga, doakan keluarga Pak Pendeta semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkati dalam setiap aspek kehidupannya. Apakah dari pokok doa ini ada pokok tambahan dari kakak-kakak atau teman-teman yang lain? Ada Kak, tolong doa Ya, silakan. saya pribadi saya untuk hari Senin ujian KTI. Terima kasih. Ujian apa tadi? Ujian KTI mau susun ini, mau selesai ini apa ujiannya kemarin? Ujian hari Senin untuk mau maju. Terima kasih. Oh iya, baik, Kak Mawar. Kalau dari kakak-kakak atau teman-teman yang lain, apakah ada pokok doa yang ingin didoakan lagi? Baik, mungkin sudah tidak ada tambahan pokok doa lagi. Kalau begitu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang berkumpul menghadap hadirat-Mu untuk bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kami dan berdoa bersama-sama untuk ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih setia Tuhan yang senantiasa masih kami rasakan hingga pada hari ini. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu juga mengucap syukur untuk setiap anggota PMK dan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya selalu diberikan kesehatan dan selalu beroleh sukacita serta dapat menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas terlaksananya ibadah BB pada hari ini. Kiranya setiap dari kami yang hadir boleh diperlengkapi oleh firman Tuhan dan kami juga
untuk setiap pelayanan kami agar kami dapat memberi diri dan melayani. Semoga itu semua dapat diberkati dalam aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih atas pelaksananya jam doa panitia MBA 2023 kemarin. Kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memperlengkapi kami dan panitia-panitia dalam menjalankan pelayanan, dan kami juga berdoa untuk panitia MBA 2023, semoga mereka boleh bersuka cita serta berkomitmen dalam mengerjakan pelayanannya mereka dengan baik. Tuhan, kami juga mendoakan pelaksanaan rapat rutin panitia MBA 2023. Kiranya boleh berjalan dengan lancar dan setiap hasil rapat boleh menjadi pedoman untuk menjalankan pelayanan kami ke depannya dengan baik. Kami juga mendoakan proses pencarian pengisi konten dan pembuatan e-bulletin Menakbiri edisi Agustus. Semoga kiranya e-bulletin edisi Agustus ini dapat selesai di tepat waktu dan dapat menemukan pengisi konten secepatnya. Tuhan, kami juga mendoakan persiapan ibadah PB selanjutnya di tanggal 29 Juli. Semoga segala sesuatunya boleh kami persiapkan dengan baik, dan kami mendoakan setiap pelaksanaannya dan artinya akan berjalan dengan baik, dan banyak anggota PMK yang rindu untuk hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Kami juga mendoakan kelompok kecil di PMK kami, semoga kami semua dapat bertumbuh dan dapat lebih mengenal Engkau, dan semakin rindu untuk melakukan PA bersama-sama. Ya Tuhan, kami mendoakan setiap proses magang PA CPKK yang masih berlangsung, semoga setiap dari mereka atau setiap dari kami menemukan waktu yang tepat, dan kami juga mendoakan pengutusan PKK pada tanggal 29 Juli. Semoga banyak yang berkomitmen dan banyak yang mau berdiri untuk menjadi seorang PKK. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk hari-hari kami yang sudah kami lalui. Semoga hari-hari kami akan semakin baik setiap harinya. Kami juga mendoakan persiapan pelaksanaan LPJ Panitia Paskah, kiranya boleh menemukan waktu yang tepat, dan semoga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mendoakan training MC dan pemusik, semoga setiap pesertanya boleh berkomitmen dan dalam proses watak karyanya semoga boleh menemukan waktu yang tepat. Kami juga mendoakan pencarian dana di PMK kami, Tuhan, biarlah banyak yang rindu untuk berpartisipasi, sehingga setiap hasil yang kami peroleh dari pencarian dana tersebut nantinya dapat kami pergunakan di ladang-Mu dan di dalam pelayanan di PMK kami. Kami juga mendoakan regenerasi di PMK, biarlah regenerasi kami diperlancarkan, dan banyak dari anggota PMK dan teman-teman kami yang terpanggil dan rindu untuk melayani di PMK bersama-sama dengan kami. Kami juga mendoakan pengurus PMK dalam pengerjaan pelayanan saat ini. Semoga mereka semua dimampukan dan mereka selalu bersuka cita dalam menjalankan pelayanannya, serta boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami juga mendoakan pengurus dan anggota PMK bersama-sama orang terkasih kami, kiranya selalu dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati dalam langkah kehidupan mereka sehari-hari, dan dapat menjadi berkat buat orang lain. Kami juga mendoakan pengurus anggota PMK kiranya selalu rindu untuk membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan dan sesama dalam setiap hari dan setiap waktu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pengurus dan anggota PMK dalam manajemen waktu, terkhusus dalam masa libur, kiranya boleh dimanfaatkan dengan baik, serta kami mendoakan manajemen perasaan, keuangan, kiranya semua boleh berkhidmat agar bisa diatur dengan baik. Kami juga mendoakan proses pencarian judul penyusunan proposal skripsi agar kiranya Tuhan mampukan sehingga kakak-kakak nantinya boleh menjalankan penyusunan proposal skripsinya dengan baik dan dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Kami juga mendoakan kakak-kakak angkatan 2020 yang akan segera melaksanakan KKN-nya, biarlah itu semua dapat dilaksanakan dengan baik dan mereka boleh mempersiapkan
diri dan mempersiapkan waktunya dengan baik. Kami juga mendoakan kakak-kakak alumni dalam pekerjaan pelayanan pendidikannya maupun dalam pergumulan saat ini, biarlah dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi teladan lewat profesinya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ya Tuhan, terkhusus untuk kampus kami dan sekretariat kami serta Kota Makassar, kami juga semua biarlah kiranya jauhkan dari mara bahaya dan tetap selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga mendoakan hamba Tuhan yang sedang melayani di berbagai daerah yang ada, semoga dimampukan dan diberi kesehatan. Biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat menjadi garam dan terang bagi dunia, serta kami juga mendoakan setiap jiwa-jiwa yang mungkin masih belum mengenal Tuhan agar mereka mau terpanggil dan menjadi pengikut Kristus. Ya Tuhan, kami juga mendoakan ujian KPI dari Kak Mahor, biarlah kiranya Kak Mahor dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan biarlah kiranya apa yang diharapkan itu dapat realisasikan. Tuhan, kami juga mendoakan Pak Pendeta semoga dilancarkan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mendoakan semoga Pak Pendeta selalu diberi kesehatan yang baik. Dan kami juga mendoakan Pak Pendeta dan keluarganya semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkati dalam setiap aspek kehidupan dan setiap pelayanan yang mereka ambil. Bila kiranya itu dapat terguna dan fungsinya dalam nama saja. Dalam nama Yesus yang telah menyertai kami berdoa bersama-sama demikian. Baik, terima kasih Kak Grace yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PNK kepada Kak Roy, dipersilahkan.
Shalom, selamat sore ke dan teman-teman dan juga Pak Pendeta. Jadi saya kan sebelumnya terdengar jelas di suaraku, Karina. Ya, ya terdengar dengan jelas. Ya, jadi saya akan bacakan untuk Warta PMK untuk PB 8 Juli 2023. Di sebelumnya terima kasih Pak Pendeta Andre Tunggal yang sudah berdiri diri untuk membawakan materi pada ibadah PB eh, kali ini, dan juga teman-teman pada PB kali ini dari Katrina, Gioni, Erli, dan juga eh, sama diri. Terima kasih. Semoga Tuhan tetap berkati dalam setiap aspek pelayanannya. Jadi untuk itu saya akan bacakan uh, warta PMK-nya. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak tampilkan slide-nya karena ada satu dan lain hal, jadi saya akan bacakan saja untuk warta PMK-nya. Jadi yang pertama dari Komisi Kelompok Kecil dan Pekebaran Injil atau Komisi KKPI. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan bahan PA, silakan menghubungi Komisi KKPI. Dalam hal ini ada Puput sebagai koordinator dari Kedokteran Hewan 2020 dan anggotanya Feni dari PSIKA 2021. Selanjutnya dari Komisi Doa, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin memiliki pergumulan dan rindu didukung dalam doa, silakan menghubungi Komisi Doa. Dalam hal ini ada Indriani dari Pesikas 2020 sebagai koordinator dan anggotanya yakni Isa dari Psikologi 2021. Selanjutnya untuk Komisi Pembinaan dan Pengembangan Skill, jadi bagi teman-teman yang memerlukan tintiran, misalnya dalam persiapan menghadapi ujian, silakan menghubungi Komisi Skill. Dalam hal ini ada Gilbert dari Kedokteran tahun 2021 sebagai koordinator dan anggotanya yakni Dom dari PDU 2021. Selanjutnya untuk Komisi Humas dan Pemerhati, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan bahan memiliki informasi anggota PMK yang sakit, wisuda ataupun berduka, silakan untuk menghubungi Komisi Humas dan Pemerhati. Dalam hal ini ada Keisha sebagai koordinator dari fisioterapi 2020 dan anggotanya yakni Albert dari FKG 2021. Selanjutnya Komisi Nafiri, jadi bagi kakak teman yang punya hobi eh, menulis, membuat puisi, menggambar, cerita, menciptakan lagu, menyanyi, ataupun punya video rohani kreasi sendiri dan rindu untuk bagikannya, silakan menghubungi Komisi Nafiri. Dalam hal ini ada Agres sebagai koordinator dari Pesika 2021 dan anggotanya Angela dari Pesika 2021. Selanjutnya Komisi Persekutuan Besar atau Komisi PB. Jadi bagi kakak dan teman-teman yang memiliki rinduan untuk menjadi pelayan atau memiliki rumah di Makassar dan rindu digunakan sebagai tempat ibadah PB. Nah, ini berlaku untuk ketika nanti sudah masuk kembali offline, bisa menghubungi Komisi PB. Dan rencana untuk PB tanggal 29 Juli akan diadakan secara online kembali. Dan bisa menghubungi koordinator Angelita dari PSIKA 2020. Dan anggota Ivan
dari FKG 2021 dan April dari Psikologi 2021. Ya, selanjutnya untuk sekretaris, jadi jika saudara ingin meminjam koleksi buku rohani ataupun inventaris PMK lainnya, silakan menghubungi sekretaris. Dalam hal ini ada Clarissa Fitara 2020. Ya, tapi ke depan dari angkatan 2020 akan melaksanakan KKN. Jadi untuk sekretaris ini PJS-nya digantikan sementara oleh IFA. Jadi bagi teman-teman yang kakak dan teman-teman yang mau berhubungan dengan sekretaris bisa menghubungi IFA dari perawatan 2021. Untuk selanjutnya, bendahara. Jadi untuk mendukung pelayanan di persekutuan dalam mendanai setiap kegiatan-kegiatan yang dan kebutuhan di persekutuan, jadi ada iuran sebesar 5.000 per bulan. Jadi untuk kakak dan teman-teman yang ingin membayar iuran, silakan menghubungi PJ iuran atau bendahara. Dalam hal ini ada Reskripsi Elang dari PDU 2020. Dan untuk sekarang karena sama seperti sekretaris tadi akan melaksanakan KKN, jadi untuk bendahara ini sementara digantikan oleh Dominik dari PDU 2021. Ya, jadi selanjutnya untuk info tambahan, jadi ke depan akan diadakan lagi pada PB pada tanggal 29 Juli, dan di situ akan diadakan sekaligus dengan pemutusan PKK atau pemimpin kelompok kecil. Dan juga sementara sekarang lagi pre-order lanyar PMK sementara berjalan. Jadi kalau misalnya ada dari kakak dan teman-teman yang berminat untuk membeli lanyar, bisa menghubungi bendahara. Ya, jadi itu mungkin untuk warta PMK pada ibadah PB tanggal 8 Juli. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ams. Baik, terima kasih Kak Roy yang sudah menyampaikan warta PMK. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayatnya yang ke-12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang yang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kakak-kakak dan teman-teman, mari kita senantiasa berpegang pada firman Tuhan, sehingga kita dapat senantiasa hidup dalam iman yang membantu kita untuk meneladani firman Tuhan. Biarlah Allah saja yang menguatkan dan mengiring langkah kita di depan untuk memuliakan namanya lewat hal-hal yang kita lakukan. Sebelum menutup ibadah pada sore hari ini, mari kita menyanyikan pujian Denganmu Tuhan. Kita percaya bahwa kita aman hanya dengan Dia. Dialah sumber kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari kakak-kakak dan teman-teman dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Denganmu Tuhan. Ragu apa kesetiaanku untuk hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya segala raja dalam hidupku berkuasa bisa. Tubuhku bersumpah akan berjalan bersamamu. Kita ulang pujian Denganmu Tuhan. Kesetiaanmu berpegang hidup
Sebelum mengakhiri ibadah kita, diminta kesediaan kepada Kak Opel untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, terima kasih Karina. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita mengambil sikap doa, kita berdoa sama-sama, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Tuhan begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan, mengenai indeterminasi. Semoga kami semakin paham akan firman-Mu ini Tuhan, dan dapat menerapkan dalam langkah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, khususnya di persekutuan kami Tuhan, di PMK FKFKG Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayan firman-Mu, untuk teman-teman yang boleh melayani hari ini. Semoga berkat Tuhan semakin ditambahkan kepada masing-masing pribadi dan boleh semakin giat dalam melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Semoga berkat Tuhan, rahmat Tuhan, dan apa yang kami dapatkan melalui firman-Mu saat ini dapat kami praktekkan di kehidupan kami juga sehari-hari Tuhan, dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sangat bersyukur untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada Kak Opel yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada teman-teman pemerhati. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pak Pendeta Adrian Tunggal tadi. Betul sekali, Dery. Ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan, dan tentu saja firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita semua. Terima kasih banyak diucapkan untuk Pak Pendeta Andri Tunggal yang sudah membawakan sharing firman kita hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Pak Pendeta dalam tugas dan pelayanan sehari-hari. Terima kasih juga untuk teman-teman pelayan yang sudah memberi diri dalam ibadah PB kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kembali diingatkan untuk kakak dan teman-teman untuk mengisi link evaluasi ibadah untuk perbaikan pelayanan ibadah PB ke depannya. Dan jika ada dari kita yang rindu untuk membantu pelayanan di PMK melalui persembahan syukur, dapat dikirimkan di nomor rekening atau akun pembayaran virtual yang ada di kolom chat. Sekarang kita akan foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan kakak dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Sambil kakak dan teman-teman mengaktifkan kamera, saya serahkan kepada kakak dari Komisi Nafiri untuk mengambil gambar. Baik, kakak dan teman-teman yang tidak kendala jaringan, saya tunggu sekitar 10 detik.
Dia juga sudah tidak ada yang silakan dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Kakak dan teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi link evaluasi ibadah kita hari ini yang sudah disebar di grup PMK serta di kolom chat Zoom. Setelah ini akan ada evaluasi ibadah bagi kakak dan teman-teman yang rindu untuk mengevaluasi ibadah kita, diharapkan untuk tetap tinggal di dalam Zoom meeting. Namun sebelum itu kita mau berdoa kembali bersama pelayan yang akan dipimpin oleh Kak Efrit. Ya, permisi ya, kedengaran suaraku? Kedengaran, Kak? Nah, sebelumnya mohon maaf karena saya lagi di depan rumah. Nah, jelek jaringanku di dalam, jadi mohon maaf kalau nanti ada ribut-ribut. Sebelum kita doa pelayan dulu, baru habis itu kita evaluasi. Ya, kakak-kakak dan teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa untuk mensyukuri segala berkat dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Hingga hari ini kami boleh selesai lagi untuk melaksanakan ibadah PB kami Tuhan. Biarkan firman-Mu yang hari ini boleh kami dengarkan dapat menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani keseharian kami, khususnya setelah kami di PMK ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, kiranya setelah kami selesai dari ibadah ini, kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi keluar menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Tuhan, ini setiap hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap pelayan yang hari ini boleh melayani, Engkau yang berkati mereka Tuhan, kiranya pelayanan mereka tidak berhenti sampai di sini saja, tapi dapat terus berlanjut dan dapat melayani di tempat-tempat lain juga Tuhan. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini setiap doa kami Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih banyak kepada Kak Efril yang sudah memimpin kita dalam doa bersama pelayan. Diucapkan juga terima kasih kepada setiap kita yang sudah rindu untuk hadir berkumpul dan bersekutu bersama hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam evaluasi ibadah. Untuk itu saya serahkan